نعم أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمتقين. طيب اليوم إن شاء الله نتعلم Ad-Dars al-Hadi wa Ishrin. Kita akan belajar pelajaran ke-21 min Kitab Nahwi dari kitab Nahwu. Silakan dibuka kitabnya. Halaman 223. Ini PowerPoint-nya sudah aneh share ya. Baik. Sama ta'allamna atau kama adatuna seperti kebiasaan kita di awal dars naqra awalan al-mufradat ya. Sebagaimana kebiasaan kita di awal pembelajaran kita baca terlebih dahulu al-mufradat ya. Istami' wa raddid, dengar dan ikuti. Ma miyah arkhas رخيص أغلى الغالي شيء أشياء حياة بحر بحار بئر آبار كل مستطر mustatar. Kadang dibaca mustatir, kadang mustatar. Mustatir apa? Mustatir artinya bersembunyi atau tersembunyi. Kalau mustatar disembunyikan atau ditutupi, gitu ya. Tidak terlihat, ditutupi. Gitu. Jadi bedanya itu, mustatar artinya disembunyikan, mustatir bersembunyi, ya. Artinya nggak kelihatan. Kita lanjutkan, wasil. Nabata yanbutu. Istata'a yastati'. Istata'a yastati'u. Wajada yajidu. Ihtaja yahtaju. Nama yanmu. Kabiro yakburu. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita belajar kaburo. Kaburo itu lebih kepada sifat, ya. Sesuai abstrak, ya, besarnya itu abstrak. Contohnya agung, gitu ya, besar. Besarnya itu maksudnya dia orang besar, gitu ya. Maksudnya dari sisi namanya, gitu ya. Kaburo Muhammad. Muhammad itu orang yang besar, yang membesarkan diri atau marah, gitu ya, bisa juga maksudnya marah, ya. Intinya kalau baris dhammah huruf tengahnya itu menunjukkan sifat, kata kerja yang bermakna sifat. Tapi kalau baris bawah kabiro artinya fisiknya, jadi memang bendanya besar, ya, itu disebut dengan kabiro. Kalau mudhari'nya sama aja, yakburu. Waktu itu kaburo yakburu, sekarang kabiro yakburu. Asya ya'ishu. Asya ya'ishu. Haya yahya.
Ja'ala yaj'al. Baik, hadhil mufradat. Artinya kalau ma itu artinya air, jamaknya miyah. Arkhas ini isim tabdil. Artinya kalau tidak ada pembandingnya maka artinya paling murah. Tapi kalau ada pembandingnya maka artinya lebih. Umpamanya al-qalam arkhasu atau al-kitabu arkhasu, al-qalam arkhasu minal kitab. Pulpen itu lebih murah daripada kitab. Nah, itu kalau ada pembandingnya artinya lebih. Tapi kalau tidak, hadzal kitab arkhosuhuna, ya. Kitab ini paling murah di sini. Nah, gitu ya. Jadi paling maknanya. Ini isim tabdil. Tapi kalau rokhis itu artinya murah, sifat. Umpamanya al-kitabu rokhisun. Kitab itu atau kitab ini harganya murah, rokhisun. Aghla sama dengan arkhos, isim tabdil. Artinya paling atau lebih mahal. Kalau arkhos murah, aghla lebih mahal atau paling mahal. Al-ghali mahal. Ya. Kalau nggak pakai al biasanya ya-nya hilang, ghalin gitu ya. Tanwinnya menggantikan ya, tanwin iwat namanya. Nanti kita akan belajar. Makanya sekarang saya kasih alif lam supaya ya-nya muncul ya. Al-ghali artinya mahal, yang mahal ya. Umpamanya sayyaratun, as-sayyaratu ghaliyah. As-sayyaratu ghaliyatun ya, ghaliyatun. Mobil itu mahal. Nah, itu kalau kata sifat. Tapi kalau pakai aghla, arkhas, akbar ya, asghar itu menunjukkan tabdil atau melebihkan ya. Syai' asya sesuatu. Ini sudah sering ya. Asya jamaknya. Hayah kehidupan ya. Kalau hayyun sesuatu yang hidup ya. Orang atau hewan atau tumbuhan, hayyun sesuatu yang hidup ya, yang hidup. Tapi kalau hayah kehidupan. Bahrun jamaknya bihar, laut ya. Bi'run jamaknya abar, sumur. Kullun setiap semua, mustatir tadi sudah tersembunyi. Nabata yang butuh tumbuh. Ini biasanya tumbuhan ya. Istata'a yastati'u mampu atau bisa. Wajada yajidu menemukan. Jadi fi'il madhinya wajada ya. Fi'il mudhari'nya yajidu. O-nya hilang. Ihtaja yahtaju membutuhkan, nama yanmu tumbuh. Ya. Ini juga maknanya sama dengan nabata yang butuh, nama yanmu tumbuh ya. Kabira tadi sudah, asya ya'isu hidup, haya yahya juga sama hidup. Ja'ala yaj'alu menjadikan. Baik, hazihil mufradat al-jadidah. Fahimta ya Akhi Ibrahim? Allah Ustaz. Maaf, soal ada pertanyaan? Ahlan ya Syekh Nanang wa Syekh Dadi Fitriansa. Marhaban. Marhaban bikuma. Ya, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, baik. Halo kaya Syekh. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Ana mustaqbun bik ya. Ana sa'idun bi liqa'ik ya. Baik. Alhamdulillah. Apa, Ustaz? Sabar kalau fik ya. Yang penting tetap mengikuti yang YouTube-nya. Baik, nuasil kita lanjutkan ya. Fil qiraah atau fil nas pada teks. Istami oratib, dengar dan ikuti. Al-ma' al-ma'u arkhasu syai'in fil hayah. Al-ma'u arkhasu syai'in fil hayah. Fa anta tastati'u an tajida al-ma'a fin nahr aw fil bahr aw fil bi'r wal ma'u aghla syai'in fi hayati kulli hayyin fa ana ahtaju ilal ma' wa anta tahtaju ilal ma' wa kullun nasi yahtajuna ilal ma' wan nabatu yanmu bil ma'
wal hayawanatu takburu bil ma. Kulluna na'ishu bil ma. Kulluna na'ishu bil ma. Wal ardu tahya bil ma. Fayanbutu fawqaha an-nabat. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Baik. Hadhihi qira'atuna. Nuridu nasma' qira'ah min Syekh Nanang, tafadhal ya Syekh. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u. Al-ma'u al-khasu syai'in fil hayah. Fa anta tastati'u an tajidal ma'a fil nahri aw fil bahri aw fil bi'ri. Wal ma'u aghla syai'in fi hayatin kulli hayy. Fa ana ahtaju ilal ma' wa anta tahtaju ilal ma' wa kullun nas yahtajuna ilal ma' wan nabatu yanmu bil ma' wal hayawanat takfuru bil ma' kulluna na'isu bil ma' wal arbu Baik, mukas kulluna na'isu bil ma' wal ardu tahya bil ma' fayanbutu fawqahal nabat. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. ahsanta, barakallahu fiik ya Syekh. Wafaqakallah. Baik, man yuridu tarjamah, tafadhal. Man yujarrib at-tarjamah. Man? Siapa yang mencoba menerjemah? Illa Syekh Nanang qad qara'a, kecuali Syekh Nanang karena sudah membaca. Al-akharun man yujarrib. Baik, nasma min Akhdadi al-faqrah al-ula, paragraf pertama, tafadhal. Al-ma'u arkhasu syai'in fil hayah. Ma ma'naha hadhihi al-ibarah? Al-ma'u arkhasu syai'in fil hayah. Air itu arkhasu apa ya? Arkhasu tadi apa? Sesuatu yang arkhasu syai', ya. Sesuatu yang paling berharga. Paling murah. Oh, sesuatu yang paling murah dalam kehidupan. Ya, sesuatu yang paling murah dalam kehidupan. Ini sisi pertama ya. Kenapa paling murah? Kita lihat. Fa anta tastati'u. Fa anta tastati'u an tajidal ma' fin nahri. Dan kamu dapat mengambil ya. Dapat menemukan air tajidal ma' air di sungai. Ya. Au fil bahri atau di laut. Ya. Au fil bi'ri atau di sumur. Nah, dari sisi ini ya, dari sisi ini al-khususai, sesuatu yang paling mudah ya atau paling murah ya. Sesuatu yang paling mudah atau paling murah di dalam kehidupan. Karena air ada di mana-mana, gitu ya. Baik, ahsanta. Al-faqra al-atiyah. Barakallahu fiik ya akhdad. Al-faqra al-atiyah. Syekh Ibrahim, tafadhal. Wal ma'u aghla syai'. Dan air adalah sesuatu yang lebih mahal dalam kehidupan. Nah, kalau dia nggak ada pembandingnya apa tadi artinya? Paling. Ya, sesuatu yang sangat ya, atau paling mahal. Air itu sesuatu yang sangat mahal dalam hidup dan kehidupan, Ustaz. Ya, pada kehidupan setiap yang hidup. Ya, setiap yang hidup. Ya, pada kehidupan setiap yang hidup. Ya, gampang menerjemahnya gimana? Gampang bahasa kita ya. Intinya air itu adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang penting ya di dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, gitu ya artinya. Dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, gampangnya begitu.
Baik, ahsan. Istamir. Fa'ana ahtaju. Maka saya membutuhkannya. Saya membutuhkan. Saya membutuhkan air. Saya butuh air. Saya butuh air. Dan kamu membutuhkan air. Air juga. Dan setiap manusia mereka membutuhkan air. Ya. Dan tumbuhan tumbuh dengan air. Tumbuh dengan air. Dan hewan-hewan membesar dengan air. Ya, atau tumbuh membesar dengan air. Besar dengan air. Kulluna. Mana kulluna? Kulluna. Setiap kami hidup dengan air. Setiap kita ya. Setiap kita. Ya, setiap kita hidup dengan air. Setiap kita hidup dengan air. Dan bumi hidup dengan air. Ya, bumi itu menjadi subur dengan air ya. Bumi itu menjadi subur dengan air. Payambutu maka tumbuh di atasnya tumbuh-tumbuhan. Ya, nyanya kembali kemana? Fauqahahanya kembali ke? Hanya ke ardu. Ardu. Ahsan. Kalau Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Dan kulla syai'in hayyin. Kulla syai'in hayyin. Dan kami menjadikan air. Waja'alna minal ma'. Dan menjadikan air minal dari ma' air. Dari air. Kulla syai'in hayyin. Setiap yang hidup. Setiap sesuatu yang hidup. Jadi Allah menjadikan dari air setiap sesuatu yang hidup. Atau dibalik, Allah menjadikan setiap yang hidup itu dari air. Jadi setiap yang hidup itu sumbernya dari atau asalnya dari air. What ya ikhwan? Allah Ustaz. Baik. Maaf, soal ada pertanyaan tafadhol. Kalau tidak kita lanjutkan di ini ya, di tabel. Silakan dibuka buku antum atau lihat di layar ada tabel. Kita sekarang belajar namanya al-fa'il. Ya. Udah 3 pertemuan ini kita belajar al-fa'il. Apa itu al-fa'il ya ikhwan? Mana fa'il? Objek pelaku. Pelaku, subjek. Atau sesuatu yang seseorang yang melakukan pekerjaan. Seorang yang melakukan pekerjaan itu disebut dengan fa'il. Ya. Atau bahasa kitanya pelaku. Sebelumnya kita udah belajar pelakunya atau fa'ilnya berupa ismul zahir, isim zahir. Ya. Contohnya adalah zahaba Muhammad. Nah, Muhammadnya zahir, kelihatan. Ya. Jadi Muhammadnya berupa benda yang nyata, gitu ya. Dimunculkan namanya di situ. Nah, itu disebut dengan ismul zahir. Ya. Terus setelahnya kita juga belajar namanya fa'il ad-dhamir al-muttasil. Fa'il yang berupa dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir yang bersambung dengan fi'il. Ya. Contohnya adalah zahabtu. Zahabtu. Mana fa'ilnya di situ ikhwan? Zahabtu. Mana fa'ilnya? Mana pelakunya? Tuh, ana. Ya, tuh. Fa'ilnya adalah tuh. Pelakunya tuh. Artinya apa kalau diterjemahkan? Zahab itu artinya apa? Saya pergi. Saya pergi. Jadi tuh itu berupa fa'il, ya, fa'il. Nah, tapi bentuknya adalah disebut dengan dhamir muttasil, kata ganti. Karena aku itu adalah kata ganti, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia aku itu kata ganti orang, ya. Aku itu siapa? Bisa Muhammad, bisa ya tergantung namanya siapa. Nah, karena dia menggantikan nama orang disebut dengan kata ganti. Nah, kata ganti itu dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Kalau ada wujudnya di dalam fiil, nyambung dengan fiil, maka disebut dengan domir muttasil. Ya, itu sudah. Antum nanti boleh merujuk ke video sebelumnya. Nah, malam ini kita akan belajar al-fa'ilud domirul mustatir. Fa'ilnya, pelakunya berupa domir mustatir. Domir, kata ganti yang tidak terlihat atau tersembunyi.
tidak muncul ya. Ya, di fiilnya nggak kelihatan, di fiilnya nggak muncul. Ya. Kalau muttasil kan muncul zahabtu, zahabta, gitu. Nah, tapi kalau mustatir dia tidak muncul, tidak terlihat. Perlu dipahami, fa'il itu posisinya, posisi fa'il pelaku itu setelah fi'il, setelah kata kerja. Nah, jadi setelah kata kerja itu barulah ada fa'il. Ya. Jadi kalau di fa'il itu mendahului fi'il, artinya fa'il itu duluan dari fi'il, maka namanya bukan fa'il, tapi namanya mubtada. Ya. Nah, jadi jumlah ismiyah dia karena isimnya didulukan. Maka fa'il itu posisinya setelah fi'il. Wadah ya, ikhwan? Ya, contohnya zahaba Muhammad, mana fa'ilnya? Muhammad. Aina waqa'a Muhammad? Di mana terletak Muhammad? Ba'da fi'il. Ba'da fi'il. Nah, karena dia ba'da fi'il maka namanya fa'il. Jadi syarat disebut dengan fa'il itu adalah letaknya setelah fi'il. Hakadha. Termasuk domir. Domir juga harus setelah fi'il. Kalau dia setelah fi'il domirnya maka disebut dengan fa'il. Baik, ya. Nah, kita lihat di contoh. Contohnya adalah ahtaju ilal ma. Artinya saya butuh kepada air. Mana fi'ilnya ahtaju? Ya. Fi'ilnya ahtaju. Apa itu ahtaj? Artinya membutuhkan. Ya. Terus fa'ilnya mana? Siapa yang melakukan? Ya, siapa yang membutuhkan itu? Maka fa'ilnya adalah domirun mustatir, domir yang tersembunyi. Takdiruhu, kalau disebutkan atau dinyatakan atau ditentukan, maka domir yang tersembunyi itu adalah ana. Kalau dimunculkan, gitu, takdiruhu itu, kalau dia dimunculkan, gitu ya, maka takdirnya adalah ana. Ya. Jadi takdiruhu itu artinya kalau dia dimunculkan, ya. Tapi kalau bisa nggak usah diterjemahkan lagi, langsung ya takdirnya, gitu ya, atau takdiruhu, takdirnya, gitu ya. Takdirnya adalah ana. Domir mustatir itu di dalam ahtaju ini, dalam fi'il ahtaju ini adalah ana, saya, gitu ya. Maka ketika menerjemahkan ahtaju bukan kita terjemahkan membutuhkan saja, tidak. Karena dia ada domir ana di sini tersembunyi. Maka kita artikan ahtaju ini artinya saya membutuhkan. Mana sayanya? Kok nggak kelihatan sayanya? Sayanya domir mustatir, nggak kelihatan. Nah, makanya disebut dengan domir mustatir karena tidak terlihat. Terus A-nya apa ini? A ini bukan fa'il. Karena tadi syarat fa'il apa, ikhwan? Di mana letak fa'il tadi? Fi'il. Ba'da fi'il, ya. Nah, ba'da fi'il, huruf terakhir fi'il itu apa tadi? Jim. Adakah huruf setelah jim ini lagi? Nggak ada. Nah, maka dia disebut dengan domir mustatir. Sedangkan A ini, ta ini disebut dengan apa, ikhwan? Nah, al-huruful mudhara'ah, ya. Huruf-huruf yang mengawali fi'il mudhari. Ada berapa huruf mudhara'ah itu? 4. Kita singkat dengan apa waktu itu? Anaita. Nah, itu. Jadi ini anata, walaupun ini sebagai indikator pelakunya, indikator itu namanya petunjuk, ya. Kalau ahtaju berarti ini memang ana, gitu ya. Dari mana kelihatan A-nya? Ya. Tapi A ini bukan fa'il, dia hanya huruf mudhari. Karena fa'il itu adanya setelah fi'il. Contoh lain, na'isu. Na'isu ini kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, kami hidup. Ya, kami hidup. Mana kaminya? Nggak ada, nggak kelihatan. Ya. Nah, disebut dengan dalam bahasa Arab domir mustatir. Takdiruhu. Takdirnya adalah, maksudnya kalau dia itu dimunculkan, fa'il itu, atau domir itu dimunculkan, takdiruhu artinya kalau dia dimunculkan, maka atau kita singkat aja takdirnya, ya, takdirnya adalah nahnu, ya. Kalau dimunculkan maka di sini ini ada nahnu, gitu ya, nahnu. Cuma di sini tidak dimunculkan karena domirnya mustatir, ya. Tahtaju sama domir mustatir takdiruhu anta. Yanmu domir mustatir takdiruhu huwa. Tahya domir mustatir takdiruhu hiya. Nah, jadi kalau tahtaju huruf mudhari'ahnya ada diawali oleh ta, ini kemungkinannya 2. Kalau enggak anta, hiya. Nanti tergantung
bentuk jumlahnya, ya, kata-kata setelahnya atau kata-kata sebelumnya. Maka bisa kita terjemahkan anta atau hiya. Dilihat dari min sigotil kalam, bentuk jumlahnya atau kalimat. Hakaza ya ikhwan. Jadi jenis fa'il yang ketiga adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi. Qabla an nuwasil, ma'akum soal. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan, tafadhal. Laisa hunaka soal nuwasil ya. Kita baca ya. Jadi tadi qiraahnya antum baca sebagai tugas ya, semuanya gitu ya. Di nahwu itu tugasnya ada 3 ya. Yang pertama adalah qiraah, yang kedua qaidah, yang ketiga nanti i'rab. Nah, i'rab itu sebagai bentuk latihan ya. Kita mengidentifikasi setiap kata di dalam jumlah, itu i'rab namanya ya. Baik, kita baca ya. Al-qaidah. Al-qaidah. Tazir suya. Yakunul fa'ilu dhamiran mustatiran. Wad dhamirul mustatir dhamirun la yuntaqu bihi wa la yuktabu walakinnahu yufhamu min ma'nal jumlah. Baik, kita terjemahkan ya. Keadaan fa'il itu ya kadangkala berupa dhamiran mustatiran, dhamir yang tersembunyi ya. Keadaan fa'il itu berupa dhamir mustatir. Kapan? Wa dhamir mustatir adalah, dhamir mustatir itu adalah dhamirun la yuntaqu bihi. La yuntaq itu artinya man ya'rif apa makna la yuntaq? Tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Jadi tidak terucap dia. Ketika kita menyebut ahtaju, enggak ada. Na'isu, enggak ada dhamirnya di situ, enggak terucap. Wala yuktabu. Artinya tidak apa ini yuktabu? Tidak ditulis, tidak tertulis, tidak ditulis. Ahtaju, enggak ada bentuknya tulisan. Walakinnahu yufhamu min ma'nal jumlah. Akan tetapi dipahami dari makna kalimat itu ya. Jadi dipahami aja. Jadi paham kita, oh di ahtaju itu kita pahami di dalamnya ada ana gitu. Walaupun tidak terucap dan tidak tertulis. Nah, itu disebut dengan apa ikhwan? Ad-dhamirul mustatir. Ikutin ad-dhamirul mustatir. Ad-dhamirul mustatir. Makna mafhum al-mafhum mukhalafahnya adalah, makna sebaliknya adalah ya, kalau domir itu yuntaku wa yuktabu disebut dengan domir apa berarti? Kalau domir itu disebutkan dan ditulis, domirnya namanya domir apa? Zahir. Domir bukan domir zahir, domir enggak ada yang zahir. Ya, domir apa namanya itu? Domir Tasil. muttasil. Ya, domir muttasil. Ya. Jadi disebut dengan domir muttasil atau nanti istilah lainnya domir bariz. Nanti antum akan belajar di pelajaran berikutnya domir bariz. Ya, bariz itu sama dengan muttasil. Ada wujudnya, disebutkan dan ditulis. Hakaza ikhwan. Baik, kita lanjutkan ya. Wad-dhamairul lati yumkinu an takuna, sedikit-sedikit ya. Wad-dhamairul lati yumkinu an takuna mustatiratan hiya ana nahnu anta huwa hiya. Baik. Domir yang mungkin ya berupa domir mustatirah atau domir yang tersembunyi, domir yang mungkin ya keadaannya tersembunyi adalah ana, nahnu, anta, huwa, dan hiya. Cuma 5 ini aja. Yang kemungkinannya di semua fi'il. Kalau enggak fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, yang kemungkinan dia mustatir hanya 5 ini saja. Ana, nahnu, anta, huwa, dan hiya. Selainnya, domir itu ada berapa ikhwan semuanya? Man ya'rif? 12. Nah, ada 12 ya. Domir itu semuanya ada 12 ya. Dari 12 itu
semuanya adalah baris, semuanya adalah muttasil, kecuali yang mungkin ya, yang mungkin ana, nahnu, anta, huwa, hiya. Karena ana ada juga yang muttasil, contohnya apa? Fahimtu. Nahnu ada juga yang muttasil, contohnya apa? Fahimna. Anta, fahimta. Huwa dan hiya, biasanya huwa dan hiya di fi'il madhi dan mudhari keduanya mustatir. Huwa dan hiya ya. Baik di fi'il madhi dan mudhari dia mustatir. Fi'il amar enggak ada huwa dan hiya, enggak ada ya. Anta kalau fi'il madhi dia muttasil. Fahimta gitu ya. Nah, kalau huwa dan hiya contohnya fi'il madhinya zahaba, zahabat. Nah, itu mustatir ya. Kalau fi'il mudhari yaf'alu, taf'alu mustatir juga. Kalau anta fi'il madhinya dia muttasil, nyambung. Fahimta gitu ya. Tapi kalau fi'il mudhari tafhamu. Nah, dia mustatir ya. Fi'il amarnya ifham, mustatir juga. Nah, jadi anta ini mustatirnya di kapan? Di fi'il mudhari dan fi'il amr. Nahnu di fi'il madhi dia muttasil, fahimna ya. Di fi'il amr enggak ada nah, karena fi'il amr itu semuanya berupa dhamir mukhatab. Nah, enggak ada ya. Jadi nahnu ini hanya mustatirnya di mana? Di fi'il mudhari ya. Nazhabu, nafhamu ya. Nah, itu nahnu. Sedangkan di fi'il madhi fahimna muttasil. Ana di fi'il madhi dia muttasil, fahimtu. Di fi'il mudhari dia mustatir, afhamu ya, afhamu dia mustatir. Di fi'il amr enggak ada ana. Kenapa enggak ada ana? Karena fi'il amr itu semuanya dhamir mukhatab. Jadi selain 5 ini pasti dipastikan, selain 5 ini dari huma, hum ya, hunna, kemudian antuma, antum, antunna ya. Nah, itu yang lain itu ya, itu muttasil semua. Yang itu pasti muttasil. Tapi yang 5 ini ana, nahnu, anta, huwa dan hiya ini bisa kemungkinan mustatir, bisa juga muttasil. Khususnya ana, nahnu dan anta. Ini ada dua kemungkinan. Tapi kalau huwa dan hiya di mana aja baik di fi'il madhi dan mudhari, huwa dan hiya ini dia mustatir. Hakadha ikhwan. Untuk lebih jelas nanti kita lihat di fi'il ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di fi'il. Contohnya ya langsung aja ke fi'il ya, biar lebih jelas antum. Nah, ini ya ikhwan ya. Antum lihat di layar ya. Ini tasriful fi'lil madhi. Ya, perubahan fi'il madhi berdasarkan dhamir. Nah, ntar nih kasih itu dulu ya. Di dalam fi'il madhi yang mustatir itu cuma 2. Fa'ala. Fa'ala ini dhamirnya apa, ikhwan? Fa'ala dhamirnya apa? Huwa. Yang kedua, fa'alat. Apa arti fa'ala ya, ikhwan? Apa arti fa'ala? Sudah melakukan. Ya, dia sudah melakukan. Dia sudah melakukan. Apakah terlihat dianya? Enggak. Nah, enggak ada muncul di fi'ilnya. Enggak ada nyambung di fi'ilnya. Itu disebut dengan mustatir, dhamir mustatir. Sama fa'alat, ya. Apakah muncul di sini fa'ilnya? Enggak muncul. Ta ini apa? Ta ini ta ta'nis. Ya, ta ini ta ta'nis, ya. Maka di fi'il madhi cuma 2 ini yang mustatir, fa'ala dan fa'alat. Nah. Wadah ikhwan. Kemudian lainnya adalah dhamir muttasil. Fa'ala, fa'alu ini alif musanna. Fa'alata alif musanna, ya. Fa'alu waul jamaah. Fa'alna apa fa'ilnya ikhwan? Fa'alna fa'ilnya apa ikhwan? Nah, apa istilahnya nih nah ini? Nunun niswah. Nunun niswah, ya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, tatuma, tumti, tumatunna. Ini namanya apa? At-ta'u, ta'ul fa'il. Namanya ta'ul fa'il. Ta yang berupa
fa'il. Satu lagi tu. Ini ya. Ta yang menjadi fa'il. Ta tuma tum ti tuma tunna tu. Ini ta yang menjadi fa'il. Namanya ta'ul fa'il. Ya. Nah, kalau na ini adalah alal jama'atul fa'ilin. Nun ini menunjukkan jamak dari atau kumpulan pelaku ya atau fa'il. Nah, ini artinya kami, artinya jamak gitu ya. Ini fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu yang mustatir cuma dua, fa'alat, fa'alatan. Kalau dia setelahnya tidak ada yang zahir, contohnya fa'ala Muhammad berarti bukan domir mustatir lagi fa'ilnya, tapi ismun zahir. Fa'alat Aisyah berarti ismun zahir. Tapi kalau Aisyah dan Muhammadnya nggak ada, maka baru di i'rab fa'ilnya domir mustatir. Kita artikan dia. Tapi kalau fa'ala Muhammad berarti dianya hilang. Artinya Muhammad melakukan atau mengerjakan. Baik, kita lanjut ya. Hatta huna ma'akum soal. Sampai di sini ada pertanyaan. Tafadhol. Nah, kalau nggak ditanya, aneh nggak paham nih antum. Jelas atau tidak? Semoga jelas ya. Ah, tafadhol Syekh. Di kaidah tadi kan ada kata-kata yakunul fa'il, Zat. Kalau diganti kana bisa nggak, Zat? Kana itu bisa, ya cuma di sini dia maunya fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu kan selalu apa ya? Artinya istimror ya. Terus menerus. Iya. Jadi nggak berhenti maknanya. Tapi kana itu kan kadang-kadang maknanya adalah al-madhi. Dulu gitu ya. Ketika itu biasanya maknanya gitu. Nah, supaya memastikan dia terus menerus maknanya pakai fi'il mudhari. Hakadha ya, Syekh. Oke. Paham ya? Paham. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya fi'il mudhari. Ini tasriful fi'il mudhari. Ya, sebelumnya fi'il madhi ini ya. Sebelumnya kita baca dulu ya. Yang fi'il madhi tadi ya. Kita baca ikutin fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Ini disebut dengan wazan. Wazan itu pola. Semua fi'il ya sulasi 3 huruf nanti dibuat fi'il madhinya seperti ini. Pola. Pola ini berdasarkan domir yang 12. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian fi'il mudhari. Kalau dari fi'il madhi tadi yang mustatir hanya 2. Yaitu fa'ala dan fa'alat. Nah, sedangkan di dalam fi'il mudhari yang sebagaimana tadi dijelaskan di dalam kaidah tadi ya, fi'il mudhari itu yang mustatir ada 5 ya. 1 2 ya, 3 4 5 ya. Kita baca ya. Ikutin yaf'alu. Yaf'alu. Taf'alu. Taf'alu. Af'alu. Naf'alu. Ini semuanya mustatir. Artinya domirnya tidak disebutkan dan juga tidak dituliskan, tapi dipahami dari maknanya saja. Ya. Sedangkan sisanya ini ya 1, 2 ini dihitung 1 semua nih. Ya, taf'alunya ini dihitung, taf'alani dihitung 1 karena sama. Yaf'alani, yaf'aluna, yaf'alna, taf'aluna, taf'alna, taf'alina 1 ini. Ini semua domirnya bersambung. Ya, ada domirnya. Alif musanna, waw jamaah, nunun niswah, ya'ul mukhatabah. Nah, ini namanya domir muttasil. Sedangkan yang 5 ini namanya domir mustatir, tersembunyi. Yaf'alu. Apa artinya, ikhwan? Dia melakukan. Dia melakukan. Mana dianya? Muncul tidak di dalam fi'il? Ghairu maujud, enggak muncul ya. Nah, mustatir. Nah, itu disebut dengan mustatir. Yaf'alu walaupun tidak kelihatan fi'ilnya tapi dipahami dari makna jumlahnya. Kalau di dalamnya ini ada dia, diartikan dia sedang melakukan. Taf'alu dia perempuan sedang melakukan, taf'alu kamu laki-laki sedang melakukan.
Af'alu saya sedang melakukan, naf'alu kami atau kita sedang melakukan. Jadi ada 5 yang mustatir. Sisanya muttasil, nyambung atau baris, muncul ya. Yuntak wa yuktab ya. Terucap dan tertulis ya. Terucap dan tertulis. Ya, ini di dalam fi'il mudhari ya. Nah, baik, berikutnya adalah di dalam fi'il amr ya. Dalam fi'il amr jadi ya. Dalam fi'il amr semuanya muttasil, semuanya baris kecuali ini ya. Kecuali satu ya. Semuanya baris atau muttasil bersambung atau muncul disebutkan dan tertulis di dalam fiilnya bersama fiilnya, tertulis dan muncul bersama fiilnya, dibaca juga disebutkan kecuali if'al. Nah, if'al ini artinya kamu kerjakanlah ya, olehmu, kerjakanlah olehmu gitu ya. Tapi mana kamunya di sini? Nggak muncul. Nggak kelihatan. Nah, ini disebut dengan dhamir mustatir, takdiruhu anta. Kalau dimunculkan, kalau disebutkan maka bentuknya adalah anta. Ya. Kalau dinyatakan dia adalah anta. Nah, itu. Jadi fi'il amr cuma 1. Fi'il mudhari 5, fi'il madi tadi 2. Sisanya semuanya muttasil. Biasanya ini aliful musanna, ini fa'ilnya ya. Kemudian wawul jamaah, nunun niswa, yaul mukhatabah, ini namanya yaul mukhatabah, menunjukkan orang kedua perempuan ya. If'ali, kamu perempuan, anti, ya kerjakanlah oleh kamu ya. Nah, ini fa'il dhamir mustatir, fa'il dhamir yang tersembunyi. Selain yang mustatir maka dia adalah muttasil. Itu sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Nah, yang mustatir terbatas ya. Cuma di fi'il madi 2, fi'il amr ada fi'il mudhari ada 5. Kan ada yang sama taf'alu, maka 4 lah ngitungnya ya. Sedangkan di fi'il amr cuma 1, yaitu dhamir mustatir takdiruhu anta. Baik. Hatta huna ma'akum soal. Sampai di sini ada pertanyaan. Wadih ya ikhwan? Insyaallah Ustaz. Paham tuh? Bagaimana? Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi kita pelan-pelan ya. Nanti kurang paham antum lihat di tayangan lagi. Kita coba kemari dulu. Nah, ini contoh i'rab ya. Contoh i'rab. Perhatikan i'rabnya. Bagaimana cara meng'irab atau mengidentifikasi kedudukan atau menjelaskan kata itu di dalam jumlah. Ahtaju. Bagaimana menjelaskannya? Ahtaju itu apa? Fi'lun mudhari. Nah, begitu ya. Ahtaju fi'lun mudhari. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Nggak mungkin fi'il itu berdiri sendiri dalam sebuah jumlah, ikhwan. Ketika kita membaca teks, membaca ayat, membaca hadis, kalau kita ketemu fi'il, ketemu kata kerja, pasti ada fa'ilnya, pasti ada yang melakukan. Nggak mungkin fi'il doang, ya. Pasti ada fa'il. Nah, kalau nggak kelihatan fa'ilnya berarti dhamir mustatir. Contohnya ahtaju. Ikutin. Fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Seperti itu ya. Berikutnya na'isu. Fi'lun mudhari' wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Yanmu. Fi'lun mudhari' wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, ini tugas antum. Tugas antum pertama qiraah di atas alma qaidah, kemudian nama zizulil i'rab. Contoh i'rab ini juga dibaca.
Sebagaimana kita pelajari ini cuma penguatan saja. Jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali oleh isim, penyusunnya ada dua, mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali oleh fi'il, penyusunnya adalah fi'lun, fi'il dulu, baru fa'il. Nah, ingat ya, fa'il itu kedudukannya setelah fi'il. Fa'il itu pelaku, subjek. Kedudukannya setelah fi'il. Terus setelah fa'il itu biasanya ada maf'ulun bih kalau yang membutuhkan objek. Atau bahasa Indonesianya transitif, yang membutuhkan objek. Ya. Tapi maf'ulun bih ini objek ini nanti akan kita pelajari juga. Memungkinkan dia ditaruh di awal. Memungkinkan dia ditaruh sebelum fi'il. Tapi untuk fa'il abadan, ya, abadan, ya, selamanya, ya, fa'il itu pasti posisinya setelah fi'il, nggak mungkin mendahului fi'il. Karena kalau dia pindah ke depan, Ahmad qara'a, maka otomatis dia bukan fa'il lagi, tapi mubtada, gitu ya. Nah, ini nggak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Nah, contohnya nih ya, ikhwan, ya. Contohnya adalah ini secara bahasa Indonesia mungkin maknanya sama aja ini. Contoh pertama adalah at-talibu rakibu qitarin. At-talibu rakibu qitarin. Man yastati an yu'arrif. Siapa yang bisa mengirab ini? Tafadhal. At-talibu rakibu qitarin. Tafadhal man ma'ana? Busnan, tafadhal. Antum i'rab at-talibu rakibu qitarin. At-talibu apa? Siswa. Ya, i'rabnya kedudukannya apa dalam jumlah? Isim di awal jumlah namanya? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Hukumnya apa nih? Mubtada apa, dhammah, Ustaz? Ya, dhamma itu istilahnya apa? Dalam ilmu nahwu? Apa namanya? Marfu. Marfu'un. Marfu'unnya dengan bid Dhammah. bid dhamma. Bid dhammah. Ya. Rakib. Rakibu. Rakibu. Setelah mubtada apa? Setelah mubtada Oh, apa? khobar. Khobar. Ya, setelah mubtada Ya, khobar. Ustaz. Khobar. Rakib ini secara mubtada khobar. Khobarnya hukumnya apa? Hukum khobar sama dengan Hukumnya dhammah juga, Ustaz. ya, dhammah itu istilah nahwunya apa, Mar? Marfu'un bid dhammah. Dhammah. Ahsan. Rakibu qitarin. Rakib berarti sebagai mudhaf, ya. Rakib Khobar, Ustaz. mudhaf. Mudhaf itu kata yang Enggak dengar nih. oh, enggak kedengar suaranya. Suara antum kedengaran jelas. Enggak dengar, Ustaz. Oh, aneh ngomong enggak kedengaran ya? Pelan saat dengarannya. Oh, ya. Padahal udah teriak-teriak. Enggak apa-apa lah ya. Qitarin, apa kedudukan ini? Qitarin. Qitarin. Setelah mudhaf apa? Apa? Maf'ulun bih, Ustaz. Mudhafun? Maf'ulun bih. Bukan maf'ulun bih, mudhafun ilaih. Oh, yes. Mudhafun ilaih. Kalau maf'ulun enggak mungkin kasrah. Mudhafun ilaih hukumnya apa? Hukumnya apa mudhafun ilaih? Baris kasrah hukumnya apa? Majrur. Apa semua? Iya. Majrurun Majrur ya, Ustaz. Ya. bil kasrah. Bil kasrah. Ya. Kalau baris kasrah namanya majrur, baris dhammah namanya Apa ya? marfu'. Nah, baris atas namanya mansub. Ahsan. Mansub. Baik, barakallahu fiik, ya. Ahsan. Berikutnya al-misal ats-tsani. Silakan di i'rab Fareza, tafadhal. Talibu mubtada na'at Ustaz jatuhnya. Ini senaat. Mubtada. Iya, mubtada. Mubtada marfu'un bid dhammah. Iya. Rakibah. Rakibah fi'lun mudhari. La. Fi'lun Madin. fi'lun madi. Nah, fi'lun madin. Terus mabniun ala fathi.
Ya, boleh mabni alal fathi. Summa ba'da fi'il maza? eh eh Dhamirun mustatirun. Setelah fi'il apa istilahnya? Fi'il. Setelah fi'il apa itu? Ya. Enggak, apa ini Fi'il tadi? fa'il, fa'ilun, Iya, fa'ilun, ini tadi yang fa'il. aneh sampaikannya tidak mungkin ada fi'il di dalam bahasa Fa'il. Arab itu dalam kalimat dia berdiri sendiri, nggak mungkin. Pasti ada fa'il. Fa'il. Ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir, Ustaz. Dhamir mustatir. Takdiruhu Takdir huwa ana. Takdir huwa. huwa, ya. Iya. Huwanya kembali ke mana? At-thalibu. At-thalib. Tapi dia nggak boleh di fa'ilnya thalib, nggak boleh, ya. Karena thalibnya adanya di mana? Di depan. Thalib ini mubtada. Nanti kita akan belajar kan thalib ini mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya khobar jumlah. Fa'il, jumlah fa'il, jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in, nanti istilahnya khobar ya, fi mahalli raf'in khobar. Nah, begitu nanti ya. Ini namanya khobar jumlah, kita belum belajar. Kitoron, apa i'rabnya? Maf'ulun bih. Maf'ulun bi, hukumnya Mansub. mansubun Bil fathi. bil fath. Oke, ahsan ya. Kata pertama dan kedua ya, ini maknanya hampir sama ya. Ya, maknanya hampir sama. Kalau yang pertama ini apa mana yang mudahnya? At-talibu rakibu kitor. Man yafham? Pelajar itu menaiki kereta, Ustaz. Pelajar itu menaiki kereta. Rakib ini bentuknya apa? Fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il ya, bukan fa'il ya, tapi ismul fa'il. Nah, ini ada perbedaan lagi nanti. Fa'il dengan ismul fa'il ya. Kalau fa'il pasti kedudukannya setelah fi'il. Tapi kalau ismul fa'il bebas di mana aja dia. Ismul fa'il itu kalau bahasa kitanya biasanya kalau membaca, maka orang yang membaca disebut dengan pembaca. Nah, pembaca itu namanya ismul fa'il. Tapi jenisnya isim. Yang enaknya adalah siswa itu penumpang adalah penumpang kereta. Nah, gitu ya, penumpang dia. Bahasanya enaknya begitu. Karena dia bukan ini ya, bukan fi'il. Nah, tapi apa ya? Ismul fa'il. Baik. Jumlah tsaniyah, man yastati an yafham. Man yafham. Jumlah yang kedua apa kira-kira maknanya? Man ma'ana. Akhdadi tafaddal. Ma mana hadhil jumlah as-tsaniyah? Pelajar itu telah naik kereta. Ya, pelajar itu telah naik kereta, ya. Nah, tapi kalau mau dibaca terjemahan secara tekstual, maka kita akan mengatakan pelajar itu dia telah naik kereta, gitu ya. Pelajar itu dia telah naik kereta. Kalau bahasa Indonesia kan enak aja itu ya. Pelajar itu naik kereta gitu aja sudah. Nah, tapi kalau bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia pasnya ya. Makanya pasnya itu artinya adalah siswa itu dia telah naik kereta. Dan ini ikhwan tidak akan bisa dipahami kecuali dengan belajar bahasa Arab. Kalau bahasa terjemahan bahasanya sederhana aja. Siswa itu naik kereta gitu aja. Nah, perbedaan-perbedaan ini nggak akan ditemukan kecuali antum belajar bahasa Arab. Baik. Contoh yang ketiga, raqibat talibu kitoron. Nah, ini hampir sama lagi nih maknanya. Nah, man yastati an yu'arrif. Siapa yang bisa mengi'rab? Ustaz. Nah, tafadhal ya Syekh. Raqibat talibu kitoron. Raqiba fil madhi. Kemudian talibu Fil madhi talibun fa'il. Fa'il hukumnya Marfu'un bid dhammah. marfu'un bid dhammah. Kemudian Kitoron maf'ul bih. kitoron maf'ulun bih hukumnya Mansubun bil fathah. Oke, sekarang antum terjemahkan mana? Antum terjemahkan bahasa Indonesianya apa itu? Antri tolib siswa itu menaiki kereta. Siswa itu menaiki naik kereta. Apa bedanya?
jumlah kedua dengan ketiga ini bedanya apa? Kalau jumlah pertama itu jumlah ismiyah, Ustaz. Kalau Iya. yang kedua fi'liyah. Dari sisi makna kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, bedanya apa? Nggak ada bedanya. Kalau Nggak ada. diterjemahkan bahasa Indonesia nggak ada bedanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada bedanya. Ya. Bedanya dari siapa? Dari sisi taukidnya, penguatan. At-talib berarti yang menjadi pokoknya adalah mubtada'nya, isimnya. Talibnya itu yang diperhatikan. Maka nanti pertanyaannya adalah man rakiba kitor, siapa yang menaiki kereta, begitu. At-talibu rakibal kitor. Tapi kalau umpamanya jumlah ismiyah, maka yang ditanyakan itu adalah pekerjaan, ya. Madza fa'alat talib, ya. Apa yang dilakukan oleh pelajar itu? Ya. Maka jawabannya adalah rakibat talib al-kitor. Nah, itu Ikhwan. Jadi dari sisi penekanan, dan itu tidak akan bisa dipahami kecuali ketika kita langsung berinteraksi dengan teks Arabnya. Kalau terjemahan enggak dapat. Baik, itu ya. Jadi di sini sudah kita pahami rokiba di jumlah kedua itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiru huwa. Jumlah ketiga fa'ilnya isim zahir at-talib. Ya. Nah, dengan fi'il yang sama fa'ilnya berbeda. Sekarang jumlah yang keempat, rokibatu kitoron. Man yastati'an yu'arrif. Siapa yang bisa mengi'rab? Tafadhal. Ibrahim, tafadhal. Oke, betul. Fi'lun madhi wata fa'ilun dhamirun mabniyun. Ya, tu fa'ilun dhamirun mabniyun. Ya, jadi fa'ilnya berupa dhamir yang mabni, ya. Atau dhamirun muttasil mabniyun. Ya, dhamirun muttasil mabniyun. Ahsan, kitaran Kitoron maf'ulun bih mansubun bil fathah. ma mana hadhil jumlah? Saya telah menaiki kereta. Saya telah menaiki kereta. Apakah sayanya muncul di dalam fiilnya? Sayanya muncul? Saya muncul atau tidak? Rakib tuh muncul atau tidak? Rakib tuh sayanya muncul atau tidak? Oh, sayanya tidak. Nah, Tuh. tuh muncul ya Ikhwan. Ya. Namanya domir muttasil. Inilah yang disebut dengan fa'il domir muttasil. Ya, pelajaran kita sebelumnya. Nah, sekarang contoh yang terakhir, rakiba kitoron. Ya. Man yastati'an ya'ti bil i'rab, siapa yang bisa mengi'rab? Mana Ustaz? Coba Ustaz. Ah, tafadhal akhrab dian, tafadhal. Rakiba kitoran. Rakiba fi'lul madi. Iya. Wa fa'il dhamirun mustatir. Takdiruhu Takdiruhu huwa. huwa. Ahsan, ya. Terus kitoran Kitoran apa Ustaz? Maf'ulun bih. Hukumnya Mansukh mansubun bil fathah. fathah, ya. Rakiba fa'ilnya domir mustaktir takdiruhu huwa, ya. Maka kalau diterjemahkan apa ini? Rakiba kitoran diterjemahkan apa? Dia laki-laki telah menaiki kereta. Telah menaiki kereta. Dianya kira-kira muncul nggak di fiilnya nih? Ketika kita baca disebutkan atau tidak? Atau tertulis atau tidak di sini? Tidak. Nah, itulah yang disebut dengan domir mustatir. Kalau tidak muncul dan tidak tersebutkan di dalam jumlah, maka dia disebut dengan mustatir. Tapi kalau dia muncul rakibtu, sayanya berupa tu, maka ini disebut dengan domir muttasil. Tapi kalau berupa isim bukan berupa domir, namanya ismuz zahir. Ya, fa'ilnya ismuz zahir. Hakadha. Paham teman-teman? Insyaallah. Al-lughah al-arabiyah
Sahla. Al-hamasah. Hamasah. Al-hamasah. Hamasa. Mi'ati fil mi'ah. Allahu Akbar. Allahu akbar. Nuwasil ila at-tadribat. Kita lanjutkan ke latihan. Qabla nuwasil ila at-tadribat. As-soal mawjud? Falyatafaddal. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita lanjut ke tadribat ya. Kita lanjut ke tadribat. At-tadribul awal. Iqra hadzal nas ya. Man yuridul qiraah. Gusnan, tafadhal iqra. Ya, suara antum tadi kedengar jelas nggak sekarang? Udah jelas, Ustaz. Nah, tafadhal iqra. Tadribat. Awalan al-Hindus siniyah. Ustaz. Tadribat. Awalan al-Hindus siniyah. Sodu bil Hindis simiyati fi apa nih? Vietnam. Wakam Vietnam. Ya, karena bahasa Arab itu tidak ada mengandung ya, kecuali imalah ya. Kecuali imalah. Imalah itu kalau di qiraah hafaz hanya satu, majri ya. Nah, selain itu tidak ada. Semuanya ya, fathah, kasrah atau dhammah. Ini baca Vietnam. Baik. Wa Kambodia wala apa nih? Laos. Ya. Wa hazil biladu taqahu januba Shin wa taqahu Vietnam wa Kambodia alal baharis Shin. Wal Islamu qad sholal apa nih? Wal Islamu qad wasala ilal Hindisiniyah antariqit tijaratil bahriyah. Tijaratil bahriyah. Wa qad dakhala al-islamu ila hazihil biladi ala yadi muslimil Malayu. Ya, mana Ustaz? Fil Malayu fil qarni. Ya, fi qarnit as-saminil hijri. Wa adadul muslimina yaksuru fil mudunil qaribati minas syati. Ahsan. Wa yablughu fi Vietnam. Ya. Ini tiganya kan? Tiga salasah. Salah satu. Wa fi Kambodia. Ya. Salasa fil mi'ah. Ya, mi'ah itu artinya 3% ya. Mi'ah ya Ustaz. Nah, itu per 100, 3/100. Salasu fil mi'ah artinya 3/100. 3% maksudnya. Terus wafi salasu fil mi'ah. Ya. Wa fi Kambodia. Ya. Isnani apa nih? Miyah. Isnani fil mi'ah. Ya. Isnani fil mi'ah. Ya. Wa amma fi Lausa fala yazidu adadul muslimina ala iddati alafin. Alaf ya. Ahsan.
Fahimtum hadhil qiraah, hadzal nas? Al-Hindus Siniyah, mana Al-Hindus Siniyah? Laut Cina, Ustaz. Hah? Laut Cina. Cina apa? India. Indo-Cina. Indochina ya. Al-Hindu itu artinya Indo, ya. Indo-Cina, ya. Yuksadu bil Hindis Siniyah, ini maksudnya ya. Yuksadu artinya apa arti yuksadu? Dimaksud. Yang dimaksud dengan Indo-Cina itu adalah Vietnam, Kambodia, dan Laos. Jadi 3 negara ini disebut dengan Indo-Cina. Vietnam, Kamboja, dan Laos. Wa hazil biladu taqau janubas Sin. Mana? Man Dan ya'rif. ini Dan hazil bilad mengartikan Hazil bilad. negeri ini. dan Negeri-negeri ini, ini, ya. Negeri-negeri ini maksudnya Vietnam, Kamboja, dan Laos. Taqau janubas Sin. Terletak janubas Sin. aku Samping Tadi Cina, Ustaz. Selatan ya. Oh, selatan. Selatan Nah, Cina. Ya. Janub itu selatan. Kalau utara, Syamal. Kalau barat, Maghrib. Gharb. Bukan ya, Gorbun. Nah, kalau timur, Syarqun. Baik, wa taqa'u Vietnam wa Kambodia ala bahri Sin. Apa artinya? dan Vietnam. Vietnam dan Kamboja terletak di mana? Bahris. Laut Cina. Wal Islamu qad wasala ila al-Hindis Siniyah ala tariqit tijaratil bahriyah. Nah, mana hadil ibarah? Islam qad wasala. Wasala apa artinya? Islam Sampai. sampai ilal Hindis Indochina antari tijaro al bahriyah. Melalui dari jalur Perdagangan perdagangan laut. jalur perdagangan laut, ya. Wa qad dakhala al-Islam ila hazil bilad ala yadi muslimil Malayu fil qarni samin al-Hijri. Islam masuk ke negara ini Ya, atas kekuasaan orang Muslim Melayu, atas usaha atas usaha Muslim. Muslim Melayu. Muslimi itu artinya kaum muslimin, ya. Melayu fil qarni samin al-Hijri. Qarnun apa qarnun? Pada qarnun itu apa namanya? Abad, ya. Nah, pada abad samin al-Hijri. Samin mana samin? 8 Hijriah. Ya, jadi pada abad ke-8. Abad ke-8 itu tahun berapa berarti? 300. Tahun 800 Hijriah, ya. Nah, tapi ini pun terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada beberapa teori, ya. Ada teori Cina, ada teori apa? Teori macam-macam, banyak teorinya itu. Ada yang menyebutkan abad ke-13, ada yang menyebutkan abad ke-8 dan sebagainya. Wa adadul muslimin yaksuru fil mudunil qaribah minasyati. Mana hasil ibarah? Adadul muslimin artinya jumlah kaum muslimin yaksuru yang paling banyak fil mudunil qaribah minasyati, di kota-kota yang dekat dengan kota-kota yang dekat dengan syati pantai atau pesisir. Wa yablughu fi Vietnam 300 fi mi'ah wa fi Kambodia 2 fi mi'ah. Jadi jumlah kaum muslimin itu mencapai 3% di Vietnam, kemudian 2% di Kamboja. Wa amma fil Laos fala yazidu adadul muslimin ala iddatil alaf, ya. Sedangkan di Laos, ya, maka jumlah kaum muslimin tidak lebih dari beberapa ribu saja. Nah, gitu ya. Baik, min hadhil qiraah qaddirid dhamiral mustatira fi kulli fi'lin tahtahu khatt. Ya. Coba ditakdirkan dhamir mustatir di fi'il-fi'il yang bergaris bawah. Kita lihat fi'il yang bergaris bawah. Nah, kita mulai dari man. Syekh Nanang, tafaddal. Wa hadzal biladu taqa'u. Ya, taqa'u. Taqa'u. Ain al-fa'il.
Mustatir, Ustaz. Mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu. Kembali ke pilot, Ustaz. Huwa. Takdiruhu. Takdiruhu. Huwa, Ustaz. Huruf mudorahnya tak. Iya. Iya. Hiyanya kembali kemana nih? Ke bilat. Bilat. Kenapa bilat ini pakai hiya? Nama negara, Ustaz. Bilat itu adalah jamak ya. Jamak lighairi Sama. akil. Ya. Jamak itu. Negeri. Jamak lighairi akil. Jamak lighairi akil itu maka domirnya adalah mufrad muannas. Ya. Baik. Ahsanta. Wal Islamu barakallahu fik ya Syekh. Wal Islamu qad wasala. Berikutnya Akhdadi, tafaddal. Wasala, aina fa'iluhu? Fa'iluhu mustatir kan ya? Dhamirun mustatir. Takdiruhu? Takmiruhu huwa. 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 Takdirnya adalah huwa. Ya, huwanya kembali kemana itu? Al-Islam. Dhamirnya sudah kemana? Al-Islam. Al-Islam. Ahsanta, Masya Allah. Ini sahal ya. Gampang ya. Berikutnya adalah Rabdian, tafaddal. Wa adadul muslimina yaksuru fil mudun. Yaksuru. Aina al-fa'il? Fa'il. Mustatir. Mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu hiya, Ustaz. La, laisa hiya. Huruf mudorahnya ya. Ya. Yaksuru. Huruf mudorahnya ya. Berarti Huwa, Ustaz. huwa. Ahsan. Kalau hiya pakai ta. Ya. Kalau ya berarti huwa. Huwanya domir kembali kemana? Muslim. Adadul muslim. Adadul Jumlah muslim. adat ya. Jumlah kaum muslimin. Adat ini. Ya, jumlahnya. Ya, jumlah kaum muslimin banyak gitu ya. Jumlah kaum muslimin banyak. Nah, gitu. Jadi huwanya kembali kepada adat. Ahsan barakallahu fik ya Rabdian. Berikutnya adalah setelah antum siapa ini? Ya, Syekh Gusnan. Tafadhal ya Syekh Gusnan. Wa yablughu fi Vietnam salasu fi mi'ah. Ya, Ustaz. Nah. Wa yablughu. Ini apanya, Ustaz? Antum yablughu yang bergaris bawah. Fa'ilnya mana? Aina fa'iluhu? Fa'il, subjeknya berarti ya, Ustaz. Laisa ya. Ya ini huruf mudhari'. Oh, Fa'il itu harus setelah fi'il. huwa ya. Fi'ilnya domir Huwa. Mustatir. Mustatir. takdiruhu. Domirnya mustatir. Takdirnya Takdiru. Aduh. huwa. Huwa ya. Huwa. Huwanya kembali kemana? Adadul Adadul muslimin. muslimin ya. Yang benar adalah ini tadi salasa fil mi'ah, bukan salasu. Karena ya belugu ini fa'il. Tadi anak kira salasu ini fa'ilnya, bukan. Ya belugu ini fa'ilnya adalah adat ya. Perhatikan ya. Kalau kita salah mengembalikan domir maka kita salah memahaminya ya. Maka ya belugu ini huwa domirnya kembali ke adat ya. Sedangkan ini tamyiz namanya. Ya, salasa fil mi'ah tamyiz ya. Tamyizul adat. Insyaallah nanti kita belajar. Baik. Wadih ya ikhwan? Wadih. Wadih, alhamdulillah. Thaniyan hawil fi'l al-madi ila fi'l mudhari wa qaddir ad-damir kama fil namuzaj. Rubahlah fi'il madi ke dalam fi'il mudhari dan munculkanlah domir ya. Atau takdirkanlah domir ya, seperti contohnya tanawalna ta'am. Ini adalah fi'il madi, tanawalna fi'il madi. Dari mana kita tahu fi'il madi? Karena fi'il madi itu biasanya domirnya ada di belakang ya. Tanawalna, na-nya di belakang ya. Sedangkan di bawahnya adalah fi'il mudhari. Tanawalna fi'il mudharinya adalah natanawalu ya.
fi'il mudhari itu tandanya diberi huruf mudhari'ah di depan, ya. Nah, maka natanawalu ini fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Jadi ketika kita mengartikan natanawalu artinya kami makan, ya. Kami menyantap, ya. Kami menyantap makanan. Mana kaminya? Fa'il dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Baik, raqmul awal. Tafadhal Fareza. Baca takdiru anta, kalau dijadiin itunya fi'il mudhari'nya ta'budu ta'budullaha. Ta'budullaha. Ya, kalau abad taullaha apa artinya? Kamu telah beribadah kepada Allah. Ya, kalau ta'budullah, Kamu sedang beribadah kepada Allah. iya, ta'budullah ainal fa'il. Dhamirun mustatirun takdirhu anta. Ahsanta. Baik. Barakallahu fik ya. Berikutnya Af Ibrahim, Raqmus Tsani, tafadhal. Jadi ini fi'il madhi antum rubah menjadi fi'il mudhari. Saat tu antum rubah menjadi fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Saya, fi'il mudhari'nya berarti huruf mudhari'nya apa? Alif, hamzah. Hamzah. Cuma ini ikhwan perlu diperhatikan, kita belum belajar di sorab, ya insyaallah besok ya hari Jumat kita belajar. Ini disebut dengan ar-rubai, fi'il 4 huruf, ya. Maka kalau dia 4 huruf, sa, alif, ain, dal, ini kan 4 huruf. Maka huruf mudhari'nya barisnya dhammah. Ya. Usta'idu. Ya, jadi bunyinya apa? Usta'idu. Usaidu, ya, usaidu. Hasan. Coba antum baca jumlah yang sempurna, Ibrahim. Sa'idu walidi. Usaidu walidi, ya. Usaidu ainal fa'il? Mirun mustatir. Takdirnya? Takdiruhu ana. Takdiruhu ana. Ya, kalau saat tuh fa'ilnya mana? Tu. Tuh, ahsan, ya. Tapi kalau usaidu berubah menjadi fi'il mudhari, dhamirnya mustatir. Raqmus salis, ahsan, barakallahu fik, ya. Raqmus salis, Dadi, tafadhal. Marosna riyado. Marosna riyado. Mana marosna? Marosna itu artinya kami berlatih, ya. Riyado olahraga. Kami telah berlatih olahraga, ya. Melakukan, kami membiasakan olahraga, ya. Nah, sekarang antum rubah menjadi fi'il mudhari. Nah, ini juga 4 huruf. Mim, hamzah, ro, mim, alif, ro, dan sin. Nah, kalau 4 huruf, huruf mudhari'nya baris dhammah. Marosna, fi'il mudhari'nya jadi apa? Numrosu. Numarosu. Numarisu. Numarisu riyado. Numarisu riyado. Baik, numarisu ainal fa'il? Mustatir. Mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu nahnu. Nahnu. Ahsan. Barakallahu fik. Raqmur rabi, nomor 4. Syekh Nanang, tafadhal ya Syekh. Anfaqat malaha fil khair. Baik. Ghairi ila fi'il mudhari. Tanfaku, Zat. Ya. Kan? Apa tanfaki? Anfaqa fi'il mudhari'nya apa? Anfaqa berapa huruf? 4. Anfaqa, Mudhari'nya 4, baris Zat. dhammah. Anfaqah. Nah, Anfaku. Anfaqat ini pertama di itu dulu domirnya. Anfaqat ini domirnya apa? Domirnya hiya, Ustaz. Iya, kalau di fi'il mudhari Oke. hiya itu fi'il huruf mudhari'nya apa? Tak, Ustaz. Nah, sekarang dia 4 huruf. Huruf mudhari'nya baris dhammah. Bunyinya jadi apa? Tunfaku. Bukan tunfaku tapi apa? Tanfak. Tanfaki. Tunfiku. Alaysa kadzalik?
Kan kalau kita Kayak baca tunfiku malah. nah, tunfiku malaha fil khair. Ahsan. Tunfiku aina al-fa'il? Tunfiku domirul mustatir. Takdiruhu Takdiruhu hiya. ahsanta. Masyaallah. Barakallahu fik ya Syekh ya. Jika jazakallah khair. Nah, berikutnya adalah Ibrahim, tafaddal. Raqmul khamis. Ibrahim. Al-muhandisu nafadzal ikhtira'. Ya. Sekarang antum rubah menjadi fi'il mudhari. Nafadanya Ustaz. Nafadha ya, jadi fi'il mudhari. Nafadha berapa huruf itu? 4. 4 huruf. Berarti huruf mudhari'nya baris dhamma. Yunfidu. Hah? Pada berarti nunfidu Ustaz. Lah, nafadha ini fa'ilnya apa? Oh, fa'ilnya huwa Ustaz. Huwa, berarti huruf mudhari'nya Yunfidu. bukan yun, tapi nafadha Oh, yufidu. yunaffidu. Nafadha yunaffidu. Nunnya nggak boleh disukunkan karena dia itu ya nggak disukunkan. Nafadha yunaffidu. Nafadha yunaffidu. Nah sekarang itu baca bentuk fi'il mudhari'nya silakan. Jumlah Al-muhandisu yunaffidu. ya yunaffizul ikhtira. Ikhtira'. Apa artinya? Mana nafadha yunaffidhu itu artinya melakukan ya atau melaksanakan. Ikhtira itu ya pekerjaan atau penemuan ya. Ikhtira penemuan atau pekerjaan. Baik. Sekarang yunaffizu aina al-fa'il? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa, ahsanta. Baik. Barakallahu fik. Terakhir. Ahrab Dian. An-nabatu nabata fil hadiqah. An-nabatu nabata fil hadiqah. Ya. Ainal fi'il, mana fi'ilnya? Nabata. Nabata. Jadi fi'il mudhari. Antum rubah menjadi fi'il mudhari. Nabata jadinya fi'il mudhari'nya apa? Nabata fi'il mudhari'nya bagaimana cara fi'il mudhari dari fi'il madhi? Nabata bagaimana cara fi'il mudhari'nya? Dikasih huruf mudhari'ah. Mudhari'ah. Disukunkan. Nah, sekarang nabata ini fi'ilnya fa'ilnya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Jadi fa'ilnya apa? Huwa. Kalau huwa huruf mudhari'ahnya? Ya saja. Ya. Jadi bunyinya apa? Yanbutu. Yanbutu. Oh iya Ulangi bacanya. Nabata. An-nabat. An-nabatu yanbutu fil hadiqah. Baik, yanbutu aina al-fa'il? Fa'il mustatir. Takdiruhu huwa. Huwa. Ahsan, barakallahu fik ya. Jadi an-nabat itu bukan muzakkar, bukan muannas ya. An-nabat ini bukan muannas. An-nabat ini muzakkar ya. Karena bukan tamarbutun. Ini bukan jamak juga. Nabat itu artinya tumbuhan ya. Orang kadang-kadang salah sangka an-nabat itu dikiranya muannas. Ya. Baik. Nah, sekarang salisan hati min insa'ika, buat ya fi'il ya dari pendapat antum atau buatan antum masing-masing ya. Raqmul awal silakan Syekh Nanang, fi'lan mudhari'an wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu nahnu. Silakan dari buatan antum sendiri.
fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Fahim tas soal? Kalau anta ma'ana ya Syekh? Sami'ta sauti? Baik, Syekh Ibrahim, tafadhal. Fi'lan mudhari'an wal fa'ilu dhamirun mustatir takdiruhu nahnu. Azhabu. Nadhhabu. Ahsan, ya. Azhabu. Baik, ahsanta, nadhhabu, ya. Fi'lan mudhari' barakallahu fik. Berikutnya adalah akhdadi. Fi'lan mudhari'an wal fa'ilu dhamirun mustatir takdiruhu hiya. Inti tazhabu. Tadhhabu. Ahsan. Fi'lan mudhari' yang berikutnya ketiga, Rabdian tadi barusan ya. Akhfareza. Fi'lan mudhari'an wal fa'ilu dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Yatanawalu. Yatanawalu. Ahsan. Gusnan. Rabi'an. Fi'lan madiyan wal fa'ilu dhamirun mustatir takdiruhu hiya. Fi'il madi. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya. Yakhruju Ustaz. Yakhruju. Takdiruhu hiya. Iya, Fi'lan madin. Fi'il madi. Kalau Fi'il yakhruju kan fi'il madi. mudhari. Fi'il madi. Yakhruju fil mudhari ya. Iya. Fil madi. Kharaja Ustaz. Kharaja. Kharaja. Kharaja itu apa? Kharaja. Huwa. Supaya jadi hiya, tambahin apa belakangnya? Keluar. Ta'nis ya. Kharaja. Kharajat. Kharajat. Nah, ahsan. Ya. Fi'lan madiyan wal fa'ilu dhamirun mustatir takdiruhu hiya. Tadi yang antum sebutkan, kharaja. Fi'lan amrin wal fa'ilu dhamirun mustatir takdiruhu anta. Nah, nomor 6. Siapa yang bisa jawab nih? Fi'lan amrin. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Takro. Hah? Takro. Takro. Fi'il amr. Ikra. Ikra, ya. Ikra. Kalau takra fi'il mudhari. Fi'il amr ikra, ya. Atau izhab. Hakaza ikhwan. Wadi ikhwan. Naktabi bihadza. Insyaallah. Ya, kita cukupkan. Alhamdulillah selesai. Insyaallah pekan depan kita akan belajar al-maf'ul bihi, maf'ul bih ya. Nah, ini tinggal beberapa materi lagi selesai ya. Insyaallah nanti awal akhir Desember semoga ujian. Ya, semoga masih ada waktu untuk belajar tauhid dan juga tafsirnya ya, nggak sempat karena waktu kita terbatas. Insyaallah besok kita sorf ya. Qabla an nakhtatim, hal ma'akum soal? Ada pertanyaan? Tafadhal. إذا ليس هناك سؤال نكتفي بهذا نواصل إن شاء الله غدا في مادة الصرف أو في كتاب الصرف نختتم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أطلب عفوا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum jami'an.